Jemaat GPN Mahanaim Surabaya yang telah bergabung dalam ibadah online dimanapun Anda berada saat ini. Suatu sukacita bagi kita semua, karena kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Meskipun mungkin ada jarak di antara kita, terbatas oleh ruang dan waktu, karena situasi dan keadaan saat ini. Namun percayalah, ketika hati kita terbuka kepada Tuhan, merindukan akan hadirat Tuhan, maka Tuhan hadir dan menjamah dimanapun Anda berada. Dan sebentar lagi kita akan bersama memulai ibadah online. Mari persiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan di pagi hari ini. Kita boleh kembali beribadah. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan pikiran kita. Biarlah pada ibadah hari ini, biarlah seluruh kehidupan kita tertuju, fokus hanya kepada Dia. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengambil waktu bersaat teduh sejenak. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau kembali datang kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sukacita. Kita mau bertepuk tangan, kita mau nyanyikan syukur kita kepada Tuhan. Kita pujikan pujian datang pada Tuhan. Saya mau undang kita semua bangkit berdiri. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Kau ya Raja.
korban syukur kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur dan kita mau bernyanyi di hadapannya. Karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masih dengan kondisi berdiri, kita mau lebih dalam lagi masuk dalam hadiratnya. Kita mau siapkan hati kita. Kita pujikan pujian hormat bagi Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita membuka Yesaya 31 ayat 6 sebagai nats pembimbing kita. Yesaya pasal 31 ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Sekali lagi, bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita membuka seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Betapa keruhnya kehidupan kita di hadapan Tuhan. Bahwasanya kita mau tersungkur di kakinya karena dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Saat ini kita mau menghapus segala dosa dan pelanggaran kita. Seringkali kita menyakiti hatinya. Seringkali kita melukai hatinya, yang terkadang kita mungkin tidak sadar. Untuk itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati, mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Di muka Tuhan Yesus, kubuka kehidupanmu. Go!
Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ketika kita mau datang kepadanya dan mengaku segala dosa kita. Seperti dikatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 hingga ayat 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita sesungguhnya menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tetapi jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan Yesus yang baik, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Kami menyadari betapa hinanya diri kami, betapa tidak layaknya kami di hadapan-Mu Bapa. Kami manusia yang seringkali menyakiti hati-Mu Bapa. Kami manusia seringkali menyakiti hati sesama kami, seringkali melukai Engkau Tuhan, baik melalui pikiran kami, baik melalui perkataan, hati kami, bahkan tindakan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami membutuhkan belas kasihan, kami membutuhkan anugerah-Mu untuk Engkau mengampuni kami Tuhan. Tidak ada hal yang lain yang dapat mengampuni kami, hanya oleh belas kasihan-Mu Bapa. Dan kami membutuhkan belas kasihan-Mu. Kami datang kepadamu dengan kehidupan kami yang keruh, hati kami yang busuk. Kami tersungkur, kami tidak berdaya di hadapan-Mu Bapa. Tapi ini kerinduan kami. Kami mau insyaf dan kami mau bertobat dan kembali kepada Engkau, mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih saat ini untuk pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Layakkan kami, sucikan kami, kuduskan kami Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, demi Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, dengarlah berita pengampunan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Oleh sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah diselamatkan, kita sudah menang melawan maut, kita sudah memperoleh pengampunan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita mau memuji Dia, mengagungkan Dia, menyatakan bahwa kuasa Tuhan Yesus hanya yang memampukan kita untuk dibebaskan, untuk diampuni. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita bernyanyi bersama-sama. Ada kuasa, namanya Tuhanku, menara yang tinggi. Mari kita bertepuk tangan, bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Tuhanku, menara
terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Mazmur pujian kita. Mari kita membuka Mazmur kita. Di dalam Mazmur pasal yang ke-14, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Mazmur pasal yang ke-14, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Mazmur 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Kebebalan manusia. Untuk pemimpin biduan dari Dan. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya persilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyembah Dia. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hati kita, untuk menyembah Dia. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji, Kau bertata di atas puji. Mari kita pujikan pujian saat ku menyembah. Saat ku menyembah,
pujian penyembahan kita kepada pertolonganmu sungguh nyata, penyertaanmu sempurna dalam kehidupan kami anak-anakmu Tuhan. Walaupun seringkali kami meninggalkan Engkau, seringkali sepanjang kehidupan kami melupakan Engkau Tuhan, tetapi kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami tergeletak. Justru Engkau mengangkat kami, bahkan menggendong kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami menyadari Tuhan, siapakah kami ini Kak Tuhan. Kami yang begitu hina, tapi Engkau memandang kami begitu mulia. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyadari Tuhan, tidak ada yang dapat kami lakukan untuk membalas segala kebaikan-Mu Bapa. Hanya pujian dan penyembahan kami yang kami mau naikkan kepada-Mu Bapa. Terimalah penyembahan kami Bapa. Terimalah Tuhan Yesus yang baik. Ini kami Tuhan. Ini kami anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Engkau baik, sangat baik. Tetap kami mau mengatakan Engkau baik apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, kami siap untuk kembali mendengarkan, ditanam, disiram oleh benar firman Tuhan. Kami mau lebih lagi merasakan hadirat-Mu Bapa. Kami meyakini dan merasakan bahwa kuasa-Mu yang tidak terbatas itu yang akan memampukan kami untuk kami menjalani hari-hari kami. Kami menyadari bahwa firman-Mu itu yang akan menjadi kekuatan bagi kami. Untuk itu Tuhan Yesus yang baik, kami saat ini siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, bahwasanya kekuatan kami hanya ada dalam Engkau. Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami.
bersatu dalam doa. Segala puji hormat syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Engkau Allah yang luar biasa, yang senantiasa terus memberkati akan kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh menaikkan pujian kami, pengagungan kami, hormat syukur kami kepada Engkau. Dan tiba saatnya pagi hari ini kami rindu dilawat, disegarkan oleh curah firman. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan, seluruh konsentrasi kami, kehidupan kami, supaya ketika kami membaca merenungkan firman Tuhan, ada kekuatan firman-Mu yang akan terus meneguhkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang Tuhan percaya akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan juga mengurapi, Tuhan sucikan dan kuduskan, pakai mulut hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih, mari Engkau berfirman buat kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus. Puji nama Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu kepada Tuhan, dan tiba saatnya pada pagi hari ini mari kita menyiapkan hati kita untuk kita mendengarkan satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu di rumah menyimak di Alkitab masing-masing. Matius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapa yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampis sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema, dipanggil untuk bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis lahir dari pasangan Imam Zakaria dan Elisabet. Yohanes Pembaptis dewasa di padang Yudea, dan disitulah Yohanes Pembaptis menerima panggilan menjadi seorang nabi, yaitu pada tahun kurang lebih 27 sebelum Masehi. Yohanes Pembaptis menyerukan tentang pertobatan, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yohanes katakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Demikian Yohanes mengingatkan mereka, mengingatkan para pemimpin agama dan bangsa itu, di mana mereka mengeraskan hati mereka tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, sehingga dia katakan bahwa bangsa itu adalah keturunan ular beludak.
Di ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapa yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis berkata tidak layak, bahkan untuk melakukan pekerjaan yang hina pun tidak. Jika pelayan Yohanes dalam bagian firman Tuhan ini dicirikan baptisan dengan air, maka pelayanan Yesus Kristus dicirikan dengan baptisan roh dan api. Karena itu Yohanes pun tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis supaya Allah mengampuni dosa-dosamu. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pertobatan atau bertobat dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah syub, berarti berputar atau berbalik dari dosa kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang benar, kepada Allah yang kudus, sesudah tersesat dan sesudah mendurhakai Allah. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, meneguhkan kembali kepercayaan, meneguhkan kembali rasa ketaatannya kepada Tuhan, mau sungguh-sungguh tunduk dan hormat kepada Tuhan. Itulah yang seharusnya menjadi satu kerinduan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Pertobatan ini mencakup penyesalan, perubahan tingkah laku, pola pikir kita, cara berkata kita, perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita. Bahkan kita juga merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengalami perubahan hati yang sungguh di dalam Tuhan, selalu merindukan Tuhan, selalu ingin mencari Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan pertobatan atau bertobat, berbalik dari hal yang tidak memuliakan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjanjian baru bertobat dalam bahasa Yunani-nya adalah metanoia dan metanoeo. Artinya adalah memperbaiki kesalahan yang ada di dalamnya, adalah mencakup tentang perubahan hati, hampir sama dengan perjanjian lama. Yang saya maksudkan tadi tentang syub, bahasa Ibrani dan perjanjian lama. Jadi memperbaiki kesalahan yang di dalamnya menyangkut perubahan hati, sikap, cara pandang kita, cara pandang yang tidak baik, yang selalu berpikir negatif, selalu berpikir tidak benar di hadapan Tuhan. Cara berpikir itu harus diperbaharui. Bahkan juga pandangan dari arah yang sama sekali berubah. Seluruh kehidupan kita itu harus diubah oleh Tuhan. Putar balik dari dosa kepada Allah yang hidup dan pengabdian diri seutuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, inilah perilaku seseorang sebagai manusia yang dipanggil oleh Allah untuk bertobat. Dan ini merupakan karya Roh Kudus yang terus Allah kerjakan, dan ini melahirkan kita kembali dari manusia berdosa menjadi manusia yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai manusia memang seringkali orang katakan itu tidak luput dari segala bentuk kesalahan. Banyak yang kita bisa perbuat dalam hidup kita yang tidak memuliakan Allah, yang tidak mengasihi Allah. Tetapi dari bagian firman Tuhan ini Allah mau supaya kita benar-benar mengalami satu pertobatan di dalam Tuhan. Karena Bapak Ibu yang di rumah dan juga saya dipanggil oleh Allah untuk bertobat, untuk menghasilkan sesuatu yang berdampak baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, ada dua hal penting dari bagian firman Tuhan ini yang berbicara tentang dipanggil untuk bertobat. Yang pertama, pertobatan itu ada syarat mutlak untuk kita
beroleh keselamatan. Yesus memulai pelayanannya di muka umum dengan seruan, bertobatlah. Dan salah satu ucapan Yesus sebelum Yesus naik ke surga ialah pertobatan dan pengampunan dosa itu harus diberitakan kepada segala bangsa. Jadi panggilan untuk bertobat ini bukan hanya dikhususkan untuk pribadi seseorang, tetapi firman Tuhan katakan, Yesus serukan supaya pertobatan dan pengampunan dosa ini harus diberitakan dan juga dialami kepada semua orang, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya Bapak Ibu, jemaat Tuhan GPN Mahanaim, bukan hanya saya, bukan hanya para pelayan di GPN Mahanaim, tetapi ini harus terus diserukan tentang pertobatan pengampunan kepada semua orang. Di dalam Lukas 13 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat dikatakan, tidak kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu akan binasa. Atas cara demikian, atau sangkaku ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, Paulus mengingatkan, Paulus meringkaskan juga di dalam Injilnya yang dengan kata bertobat. Kepada Allah dan kepada Tuhan Yesus saja dia percaya. Tuntutan supaya bertobat Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat Tuhan, kepada Bapak, Ibu dan saya melalui bagian firman Tuhan ini, supaya kita sungguh-sungguh bertobat, karena itu tuntutan yang paling utama dalam kehidupan kita untuk kita menerima anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal. Dan pada kenyataannya Bapak Ibu, bahwa pertobatan itu adalah syarat yang mutlak, ya. Tidak ada jalan yang lain atau mungkin cara yang lain untuk kita dapatkan supaya kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal dan juga keselamatan. Tidak ada, hanya melalui Tuhan Yesus, berbalik kepada Tuhan Yesus saja. Paulus juga katakan mustahil hidup yang kekal dan keselamatan itu dapat kita peroleh tanpa pertobatan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat Tuhan GPN Mahanaim yang ada di rumah, yang ada di Surabaya ini, jadi Bapak Ibu dan saya tidak akan pernah mendapatkan kehidupan yang kekal dan keselamatan tanpa kita mengalami pertobatan yang sungguh di dalam Tuhan. Rasul Paulus ketika dia belum mengenal tentang siapa itu Yesus, dalam hidupnya setiap hari dia melakukan berbagai macam cara supaya orang-orang yang datang yang beribadah kepada Tuhan itu dikacaukan. Dia tidak suka dengan kebenaran. Kalau melihat dari segi kepribadiannya, Rasul Paulus ini orang yang hebat, orang yang luar biasa, punya segala sesuatunya, kemewahan apapun dia punya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus, ketika Rasul Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, ada perubahan yang luar biasa, yang hebat, yang dahsyat yang dialami oleh Rasul Paulus. Bukan hanya diubahkan pikirannya saja, pikiran yang licik itu. Bukan diubahkan tangannya saja, tangan yang suka menganiaya itu. Bukan diubahkan kakinya saja. Tetapi ketika Rasul Paulus, dia sungguh-sungguh menerima Yesus secara pribadi dalam hidupnya, dia berbalik dari cara hidup yang tidak memuliakan Tuhan, dan dia kembali memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Rasul Paulus mengalami satu perubahan yang luar biasa dari pertobatannya itu. Dampaknya pun luar biasa. Dia mengabdikan dirinya seutuhnya kepada Tuhan. Bentuk pengabdiannya kepada Tuhan, bentuk rasa pengagungannya kepada Tuhan, bentuk rasa hormatnya kepada Tuhan, dia buktikan dengan dia terus mewartakan kasih Tuhan, kebenaran Tuhan. Dan itu berdampak Bapak Ibu.
dalam kehidupan kita saat ini Bapak Ibu, secara khusus di bulan-bulan ini, dimulai dari mungkin bulan 2, 3, 4 sampai pada minggu ini, ada banyak sekali tantangan pergumulan yang kita hadapi tanpa itu kita pikirkan, ya, tanpa kita pikirkan itu terjadi, tanpa manusia rindukan itu terjadi, tanpa manusia harapkan itu terjadi. Dan ini menjadi satu kegelisahan yang luar biasa, menjadi satu kekhawatiran yang luar biasa, menjadi satu ketakutan yang luar biasa. Bukan hanya jemaat GPN Mannheim saja yang mengalami ini, tetapi semua dunia mengalami pergumulan yang hebat. Banyak anak-anak Tuhan juga yang mungkin kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya oleh karena dampak adanya virus corona ini. Tetapi satu hal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan kita dipanggil oleh Allah untuk mengalami pertobatan itu, kita harus senantiasa berpikir secara positif. Seperti yang saya katakan tadi, pikiran kita harus selalu positif. Hati kita juga harus selalu diperbaharui oleh Tuhan, sehingga hati kita siap menerima keadaan, situasi dan kondisi apapun dalam hidup kita. Tingkah laku kita juga harus senantiasa melakukan sesuatu yang positif juga dalam kehidupan kita. Dalam hidup kita ini sudah tidak bisa main-main Bapak Ibu, ya. Saat-saat ini memang kita dibutuhkan untuk serius kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu perhatikan di acara atau berita di televisi Bapak Ibu, ya, tentunya kita banyak mendengar berita, tentunya kita banyak mendengar informasi di televisi. Karena apa? Karena memang kita tidak beraktivitas banyak seperti biasanya. Bapak Ibu pernah perhatikan Gubernur kita Surabaya, Ibu Khofifah, ya, Ibu Khofifah sampaikan, kemudian Wali Kota juga sampaikan, Ibu Wali Kota kita sampaikan juga, sekarang ini adalah banyak waktu yang Tuhan beri untuk kita, ya. Contoh, kalau mungkin di tahun-tahun kemarin kita tidak ada waktu untuk kita bisa kumpul bersama dengan keluarga, waktunya singkat. Tetapi sekarang ada banyak waktu Tuhan beri untuk kita bisa bersama dengan suami istri dan anak-anak secara khusus yang kerja jauh. Kemudian yang kedua, mungkin selama ini ibadah kita masih kurang kusuk, ya. Ibadah kita itu kurang teratur. Mungkin bagi yang muslim membaca Al-Qurannya tidak khatam, bagi orang Kristen mungkin beribadahnya tidak rutin beribadah setiap minggu, bahkan mungkin bagi agama yang lain juga demikian. Tetapi ini waktu yang Tuhan beri untuk kita bisa terus dekat dengan Tuhan, memelihara hubungan kita dengan Tuhan, membaca firman Tuhan. Kalau mungkin satu minggu hanya mungkin 5 pasal kita baca firman Tuhan, setiap baca hanya hari Minggu saja, ibadah KRT saja. Tetapi ini waktu banyak Tuhan berikan, mungkin kita bisa berkali-kali khatam membaca Alkitab. Karena apa? Ada banyak waktu yang Tuhan beri untuk saat ini. Ada banyak untuk kita bisa berdoa kepada Tuhan. Ada banyak waktu untuk kita bisa bersekutu kepada Tuhan bersama dengan keluarga dan secara pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, dalam pertobatan itu memang dibutuhkan satu perubahan yang besar dalam diri kita. Bukan hanya bertobat tangannya aja, bukan, kakinya aja tidak, tapi seluruh aspek hidup kita itu juga harus mengalami pertobatan yang benar dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, kita dipanggil untuk bertobat. Yang kedua adalah putar balik atau pertobatan kepada Allah itu adalah unsur yang sangat menentukan, dan dengan itu orang berdosa itu harus segera berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau ayat yang ke-7 tadi dikatakan itu adalah bicara tentang orang Farisi dan orang Saduki, orang Yahudi dan non-Yahudi. Perbedaannya kedua golongan ini adalah, yang pertama, golongan orang Farisi ini adalah golongan keagamaan orang Yahudi yang sangat mentaati baik seluruh perjanjian lama maupun penafsiran manusiawi mereka sendiri. Mereka mempercayai bahwa keselamatan itu dapat diperoleh dengan mentaati hukum-hukum Allah secara harafiah.
Mereka mengajarkan bahwa Mesias yang dinantikan, yang akan menjadi seorang penguasa di bumi, yang akan membawa Israel itu untuk menguasai seluruh bangsa. Dan kesalahan mereka itu adalah kesalehan lahiriah tanpa kerohanian yang sungguh di dalam diri mereka. Di dalam Matius pasal 23 ayat yang ke-26, mereka tidak bersedia mengakui kebobrokan sifat pribadi mereka. Nah, ini yang bahaya Bapak Ibu. Mengaku benar, mengaku diri taat pada Tuhan, mengaku dirinya setia kepada Tuhan, mengasihi kepada Tuhan, tetapi ketika ditegur, diingatkan, dikoreksi dengan firman Tuhan, jengkel, sakit hati, kecewa, kemudian lari meninggalkan Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi bagian yang kedua, golongan orang Saduki ada golongan liberal yang tidak menyukai perkara-perkara rohani, sekalipun mereka mengaku tunduk kepada hukum Allah, sesungguhnya mereka menyangkal dan menolak ajaran mengenai kebangkitan, mengenai malaikat, mengenai mukjizat, mengenai kekekalan dan hukum yang akan datang. Bapak Ibu, kehidupan mereka secara moral itu lemah. Kehidupan mereka duniawi. Mereka juga merupakan golongan yang sangat menganiaya. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, manusia sekarang ini Bapak Ibu, kalau kita mau cermati, kita perhatikan, itu suka dengan dunia, dengan hal yang bersifat dunia. Karena apa? Karena hal yang bersifat dunia itu mengenakkan Bapak Ibu, ya, membuat hati kita itu nyaman. Kalau kita lagi kesel di rumah, kita langsung keluar jalan-jalan refreshing, enak, terhibur hati kita, ya kan? Secara ukuran dunia itu enak, nyaman. Bapak Ibu bisa lihat itu. Tetapi kalau hal yang bersifat perkara rohani, orang itu justru loyo Bapak Ibu. Orang itu lemah. Aduh, firman Tuhan lagi, firman Tuhan lagi. Ya kan? Aku harus seperti ini. Aturan dunia ini membuat orang itu senang, tetapi aturan firman Tuhan itu membuat orang tidak senang untuk melakukan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, orang untuk diajak membaca firman Tuhan itu susah. Orang diajak untuk berdoa itu susahnya minta ampun Bapak Ibu. Ya. Suami ngajak istri, wes ono doa dhewe Pak, kesel aku. Ya. Suami ngajak istrinya berdoa, bersekutu pada Tuhan, wes kono mah doa dhewe kesel mah. Aku wes kerja sepanjang hari tadi, apalagi ini PSBB Surabaya. Ya. Pak Hendra PSBB dari Surabaya, pulang ke Sidoarjo, dari Sidoarjo ke Surabaya, banyak sekali aturannya di jalan itu. Wes kesel, capek, ya kan? Susah, ndak mau lagi. Sendiri-sendiri. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan mengingatkan, bukan hanya secara akal kita mau memahami Tuhan. Bukan hanya aku bertobat, tetapi kelakuannya tidak bertobat, pikirannya tidak bertobat, hatinya tidak bertobat, mulutnya ketika ngomong juga tidak bertobat. Tetapi Tuhan mau supaya seluruh aspek hidup kita mengalami pertobatan yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan yang menjadi satu perenungan kita pada saat pagi hari ini, ada hal yang menarik Bapak Ibu, ada hal yang sangat menyenangkan, ada hal yang menyejukkan di dalam hati kita. Karena apa Bapak Ibu? Di tengah-tengah situasi yang ada saat ini, tetap kita dikuatkan, tetap kita disegarkan oleh Tuhan. Perjuangan kita secara khusus jemaat Tuhan di GPN Mahanaim ini itu luar biasa. Para pelayan Tuhan juga luar biasa Bapak Ibu. Mungkin banyak orang yang berkata, aduh secara rohani wes ndak karu-karuan, ndak terpelihara Bapak Ibu. Ya. Karena kalau orang mau baca sendiri firman Tuhan, bersyukur Bapak Ibu, puji Tuhan. Tetapi itu sedikit sekali, berapa persen dari 100% itu kalau kita mau lihat. Ya. Tetapi kita bersyukur ada
anak-anak Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang mau terus melayani dalam situasi dan kondisi yang seperti ini. Karena apa? Karena itu bentuk bahwa mereka sudah dipanggil oleh Tuhan untuk bertobat. Makanya mereka mau berbuat sesuatu untuk Tuhan, terus melakukan sesuatu untuk Tuhan. Mungkin kita bisa berkata, aduh enak di rumah saja, ya kan? Gak usah ngapa-ngapain di rumah, apalagi memang sekarang harus diam di rumah, Bapak Ibu. Tetapi walaupun kita ada aturan untuk diam di rumah, tetap firman Tuhan harus tetap disampaikan. Pelayanan harus tetap berjalan. Kerohanian jemaat Tuhan juga harus tetap dibangun, dikuatkan. Banyak mungkin anak-anak Tuhan yang saat ini tidak terjangkau, Bapak Ibu. Karena apa? Karena memang kondisi yang saat ini kita hadapi. Tetapi kita bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa, sukacita yang besar. Karena walaupun kita tidak beribadah di gereja, walaupun kita harus beribadah di rumah secara pribadi bersama dengan keluarga, tetapi ada tetap asupan secara rohani, firman Tuhan yang menguatkan, yang meneguhkan secara rohani kehidupan Bapak Ibu yang ada di rumah. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa berbalik kepada Tuhan itu mengalami satu perubahan di dalam Tuhan melalui karya Tuhan yang luar biasa itu yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Karena apa Bapak Ibu? Pertobatan itu adalah keputusan. Keputusan secara pribadi, lepas pribadi Bapak Ibu dan saya. Bukan karena disuruh, bukan karena didorong-dorong, diberikan semangat oleh orang lain, bukan. Pertobatan itu adalah keputusan secara pribadi, lepas pribadi. Mengalami pembaruan dalam diri itu juga adalah keputusan secara pribadi. Banyak orang yang gak mau diperbarui hidupnya. Banyak orang yang gak mau ditegur oleh firman Tuhan, banyak. Tetapi kita bersyukur jemaat Tuhan GPN Mahnaim, kita dikuatkan, diperbarui hidup kita oleh Tuhan. Supaya apa? Firman Tuhan katakan dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, pertobatan itu merupakan keputusan yang sukarela dari orang yang berdosa. Ya, kalau Bapak Ibu tidak rela ditegur oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan untuk kembali kepada Tuhan, yaitu urusan pribadi. Tetapi firman Tuhan katakan pada pagi hari kepada Bapak Ibu dan saya, mari kita mau sungguh-sungguh memberi hidup kita kepada Tuhan. Mari kita mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita secara total kepada Tuhan, diperbarui oleh Tuhan. Karena apa? Karena pertobatan itu merupakan satu pesan yang luar biasa, yang memang harus didengar dan diterima oleh semua orang. Firman Tuhan katakan tadi didengar dan diterima oleh semua bangsa. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20, itu adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Ya, kita harus memberitakan kepada firman Tuhan itu kepada semua orang, bukan hanya untuk jemaat kita di GPN Mahnaim, bukan, tetapi kepada seluruh bangsa. Dengan cara seperti apa? Dan mungkin kita akan berkeliling ke seluruh dunia ini. Bagi orang kaya mungkin, tetapi jalan-jalan bukan memberitakan firman Tuhan. Tetapi bagi kita memberitakan firman Tuhan tentang pertobatan ini adalah menjadi tanggung jawab kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita mendengar dan percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca pada pagi hari ini, kita harus menghasilkan buah yang baik, buah dari pertobatan kita. Ya, banyak orang yang percaya dari kecil sudah beribadah kepada Tuhan sampai tua, tetapi tidak menghasilkan apa-apa, Bapak Ibu, tidak menghasilkan apa-apa, tidak ada sesuatu yang baik yang dihasilkan melalui kehidupan kita. Berarti panggilan pertobatan kita itu adalah tidak benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memanggil Bapak Ibu dan saya, jemaat Tuhan di GPN Mahnaim ini, dipanggil untuk bertobat, untuk menghasilkan buah-buah yang baik yang bisa dinikmati oleh orang lain. Pertobatan yang sejati itu akan diikuti dengan buah kebenaran, yaitu pertobatan itu harus nyata dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Orang yang mengaku percaya kepada Kristus dan menjadi Tuhan
menjadikan Tuhan secara pribadi atas hidupnya, secara otomatis harus menghasilkan buah kebenaran itu. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, jemaat Tuhan GPN Mahanaim yang ada di Surabaya ini, pergumulan kita saat ini berat Bapak Ibu. Tantangan kita juga berat, ya. Bukan hanya kita berhadapan dengan virus corona ini yang menakutkan banyak orang, tetapi kita diperhadapkan dengan apa yang menjadi pergumulan-pergumulan dalam keluarga kita juga secara pribadi, lepas pribadi. Apa yang menjadi kebutuhan kita, keperluan kita setiap saat, setiap hari. Bahkan untuk kita melakukan sesuatu pun juga terbatas. Tetapi ingat dengan janji firman Tuhan, kalau Bapak, Ibu, dan saya jemaat Tuhan GPN Mahanaim ini sudah dipanggil oleh Tuhan untuk bertobat, maka kita akan mengalami satu kekuatan, pembaharuan dalam hidup kita. Kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam diri kita, sehingga kita akan menghasilkan buah. Banyak orang yang khawatir, jadikan hidup kita untuk tidak khawatir, menjadi contoh teladan bagi orang lain. Banyak orang yang tidak peduli lagi, jadikan hidup kita supaya kita peduli kepada orang lain. Banyak orang mungkin yang sudah tidak mau berdoa, yang sudah tidak mau melakukan sesuatu yang bersifat rohani. Mari kita mau kerjakan sesuatu yang bermanfaat, yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada saat pagi hari boleh senantiasa memberkati Bapak Ibu, baik Bapak Ibu yang di rumah, dimanapun berada saat ini. Mari hidup kita Bapak Ibu, jadikan hidup kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Jangan kita sia-siakan waktu yang ada saat ini. Waktu yang Tuhan beri banyak untuk kita saat ini, tidak seperti kemarin-kemarin. Mari kita pergunakan waktu yang ada untuk kita terus mencari Tuhan. Kita bersekutu kepada Tuhan. Kita terus berdoa kepada Tuhan. Berdoa untuk bangsa ini, berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di GPN Mahanaim ini. Mari kita tundukkan hati kita tundukkan kepala kita berdoa, bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah sampai kepada kami. Hamba terbatas untuk menguraikan firman Tuhan bagi jemaat-Mu GPN Mahanaim ya Tuhan. Tetapi satu hal yang kami percaya bahwa Tuhan akan terus menerjemahkan firman-Mu bagi setiap pribadi, lepas pribadi jemaat Tuhan di GPN Mahanaim ini. Kuatkan mereka, teguhkan mereka Tuhan, supaya melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah didengar pada pagi hari ini, itu tidak berlalu begitu saja, tetapi itu sungguh menjadi satu keyakinan buat kami, bahwa kami semua umat Allah, jemaat Tuhan di GPN Mahanaim, dipanggil oleh Allah untuk bertobat, dan dalam pertobatan itu Allah merindukan supaya kami jemaat Tuhan di GPN Mahanaim menghasilkan buah-buah yang terbaik yang juga bisa dinikmati oleh orang lain, sehingga orang lain juga boleh diberkati dan percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami berdoa menyerahkan ya Tuhan secara khusus bagi seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Allah senantiasa memberkati kehidupan mereka tiap-tiap hari, memberkati dalam setiap kehidupan pekerjaan yang Tuhan percayakan saat ini. Jikalau saat ini Tuhan ada banyak anak-anak-Mu yang terdampak oleh karena virus corona ini, banyak anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di GPN Mahanaim ini yang dalam pekerjaan mereka dirumahkan. Karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus, kuatkan mereka, teguhkan mereka. Biarlah mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Mereka tetap sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami yakin Tuhan dalam semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami, ada rencana Tuhan yang indah yang akan Tuhan kerjakan, Tuhan buat dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan di GPN Mahanaim ini. Hamba juga berdoa menyerahkan untuk keluarga lepas keluarga jemaat-Mu. Doa kami Tuhan, Engkau Allah pelindung untuk kami. Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu dimanapun kami berada. Baik kami yang ada di Surabaya, di luar Surabaya. Biarlah lawatan Tuhan, kasih Tuhan tetap menjadi bagian dari setiap kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Bahkan doa kami supaya jemaat Tuhan dijauhkan dari segala sakit penyakit yang ada. Jikalau saat ini ada beberapa jemaat-Mu yang dalam masa pemulihan untuk sakit mereka, biarlah Tuhan ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa untuk menjamah. Engkau memberkati, mengangkat segala sakit penyakit yang ada.
Berikanlah kekuatan, berikanlah pemulihan yang sempurna Tuhan, supaya jemaat-Mu boleh sehat, boleh beraktivitas, mereka boleh menyaksikan segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba juga berdoa menyerahkan juga bagi jemaat-Mu ya Tuhan, yang saat ini juga terus bergumul untuk apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup mereka tiap-tiap hari. Kami mau percaya bahwa Engkau adalah Allah sumber dari segala berkat untuk kami. Engkau akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan bagi jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa menyerahkan juga ya Tuhan pada pagi hari ini untuk apa yang menjadi kebutuhan keperluan untuk gereja kami di GPN Manaim ini, bahkan juga yang ada di GPN Sidoarjo, yang ada juga di GPN Lumajang Tuhan. Doa kami Tuhan Kau memberkati. Biarlah Kau ikat kami jemaat-Mu satu persatu dengan tali kasih Tuhan. Kami saling mendukung, saling menguatkan. Kami boleh saling memberkati satu dengan yang lainnya ya Tuhan. Bahkan apa yang menjadi kebutuhan keperluan dalam gereja kami percaya bahwa Tuhan juga akan mencukupkan, karena pada sumber dari segala berkat untuk kami. Itu janji-Mu untuk kami ya Tuhan. Ajar kami tetap setia kepada Engkau, tetap mengasihi Engkau dalam kehidupan kami. Dan terus berdoa menyerahkan apa yang menjadi pergumulan kami untuk pembangunan atap gereja ini Tuhan. Bahkan juga untuk keterusan dari pembangunan ruang sekolah minggu Tuhan. Doa kami di dalam nama Yesus. Semua yang sudah dimulai bersama dengan Engkau, maka Tuhan juga yang akan tetap terus bekerja menyelesaikannya, sehingga ruang sekolah minggu boleh selesai dikerjakan dan nanti boleh difungsikan dengan baik Tuhan. Semua dana yang dibutuhkan Tuhan, baik dalam penyelesaian ruang sekolah atap gereja, kami percaya bahwa Tuhan juga akan mencukupkannya bagi kami. Ajari kami untuk kami boleh bersama-sama bergandengan tangan seluruh jemaat Tuhan untuk memikirkan, bahkan juga untuk boleh bersama-sama mencari jalan keluar yang terbaik, sehingga apa yang menjadi kerinduan kami dan harapan kami bersama itu Tuhan boleh wujud nyatakan bagi kami. Berdoa menyerahkan juga bagi jemaat Tuhan yang dalam minggu ini berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Tuhan Kau memberkati, kasih, sukacita, damai, sejahtera, berkat Tuhan yang berkelimpahan akan menjadi bagian dari hidup mereka. Dan mereka juga boleh senantiasa terus mensyukuri oleh karena perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Terima kasih Tuhan. Berdoa secara khusus menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan saat ini. Doa kami Tuhan Kau memberkati para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah-daerah yang terpelosok Tuhan. Kiranya Kau memberkati. Kasih-Mu nyata atas mereka semua, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu juga sempurna atas mereka yang saat ini sedang berjuang bersama-sama dengan para dokter, para medis Tuhan, untuk boleh senantiasa menangani bahkan virus corona ini. Doa kami di dalam nama Yesus. Semua terjadi, semua ada dalam penglihatan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan. Ajari kami untuk kami terus berseru, berharap sepenuhnya kepada Engkau, terus mencari Engkau. Kami terus mencari pelindungan kepada Engkau seutuhnya Tuhan. Kami percaya bahwa keamanan itu akan senantiasa Kau nyatakan. Bahkan virus ini juga Tuhan, kami percaya bahwa ini juga akan senantiasa Tuhan berhentikan, sehingga semua orang, bahkan kami secara khusus Tuhan yang ada di GPN Manaim boleh sungguh dibebaskan, dan kami boleh tetap senantiasa terus semangat berjuang bersama-sama untuk terus melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada banyak hal yang rindu kami doakan, tapi kami percaya bahwa Tuhan mendengar setiap apa yang menjadi kerinduan kami, menjadi harapan kami jemaat Tuhan. Karena itu Tuhan, inilah doa kami, syafaat kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami akan mengakhiri doa kami seperti doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri bersama-sama orang percaya yang ada di muka bumi ini. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dalam Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan kita sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaannya di sepanjang kehidupan kita. Dan untuk Bapak Ibu diharapkan persembahan ataupun persepuluhan dapat dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam amplop, dan setelah itu dapat diserahkan kepada sekretariatan gereja pada hari dan jam kerja, atau dapat ditransfer melalui nomor rekening gereja sebagai berikut. Firman Tuhan yang melandasi kita dalam memberikan persembahan terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita pujikan pujian, bila roh Allah ada di dalamku. Jemaat minggu ini adalah ibadah minggu pada tanggal 17 Mei 2020 akan tetap diadakan secara online di channel YouTube dan Facebook GPIN Jemaat Mahanaim Surabaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita akan menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Tri Aryadi. Untuk itu saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita memujikan pujian, perubahan ajaib jadilah padaku, sejak ini ku terima. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, bawa dan lakukanlah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita telah mengikuti ibadah minggu pagi ini bersama di rumah masing-masing. Tetap semangat dan jangan takut karena Tuhan menyertai kita. Tetap patuhi anjuran pemerintah untuk melakukan physical distancing. Tetap jaga kesehatan dengan mencuci tangan pakai sabun dan hand sanitizer. Makan makanan yang sehat dan bergizi serta berolahraga secara teratur. Jangan keluar rumah kalau tidak penting. Dan sampai berjumpa kembali pada minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu.